Di lingkungan ini, ada sesuatu yang tak semua orang sadari. Sebuah rahasia yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Ketimpangan sosial adalah kenyataan yang dihadapi banyak orang di Indonesia. Juga merupakan permasalahan yang cukup memprihatinkan karena erat kaitannya dengan kemiskinan. Ketimpangan ini hadir dalam berbagai bentuk, baik dalam hal pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan gender yang berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Definisi ketimpangan sosial di Indonesia. Ketimpangan sosial adalah perbedaan dalam distribusi sumber daya, hak, dan kesempatan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ketimpangan ini terjadi ketika akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya tidak merata, yang seringkali berujung pada perbedaan taraf hidup antar kelompok dalam masyarakat. Penyebab ketimpangan sosial di Indonesia. Ketimpangan sosial di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, ekonomi. Perbedaan dalam pendapatan dan akses ekonomi antar kelas sosial. Yang kedua, geografis. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta ketidakmerataan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Yang ketiga, pendidikan. Tidak meratanya akses pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil. Yang keempat, teknologi. Perbedaan akses terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kelima, sistem kebijakan yang kurang adil atau kurang efektif dalam mendistribusikan sumber daya secara merata. Jenis-jenis ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu 1. Ketimpangan ekonomi, perbedaan pendapat dan kekayaan antar individu atau sekelompok, misalnya antara masyarakat perkotaan yang kaya dan masyarakat perdesaan yang miskin. Ketimpangan pendidikan, kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara daerah maju dan terbelakang. Ketimpangan kesehatan, perbedaan dalam akses layanan kesehatan di mana daerah terpencil sering kali kekurangan fasilitas kesehatan memadai. Ketimpangan gender, diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik. Ketimpangan teknologi, perbedaan dalam akses terhadap teknologi dan internet antara daerah perkotaan dan perdesaan. Dampak ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Ketimpangan sosial menimbulkan dampak antara lain. Yang pertama adalah lingkaran kemiskinan. Ketimpangan menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Yang kedua, tingkat kesejahteraan yang rendah. Ketimpangan membuat banyak kelompok masyarakat sulit memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah meningkatnya kriminalitas. Ketimpangan ekonomi yang ekstrim seringkali menyebabkan ketidakpuasan yang berujung pada kriminalitas. Yang keempat, ketidakstabilan sosial dan politik. Ketimpangan sosial dapat menyebabkan ketidakpuasan yang berujung pada konflik sosial dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Yang kelima, kurangnya mobilitas sosial. Individu dari kelompok kurang mampu sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya karena akses ke pendidikan. Contoh kasus ketimpangan sosial di Indonesia. Beberapa contoh kasus yang mencerminkan ketimpangan sosial di Indonesia meliputi pendidikan di Papua. Daerah-daerah di Papua dan Papua Barat mengalami ketimpangan dalam akses pendidikan dan fasilitas sekolah dibandingkan dengan Pulau Jawa. Ketimpangan di bidang kesehatan. Beberapa daerah
terpencil di Indonesia mengalami kekurangan tenaga medis dan fasilitas kesehatan dasar. Urbanisasi dan kemiskinan kota. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menyebabkan banyak orang pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan yang berujung pada kemiskinan kota seperti di Jakarta. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketimpangan sosial di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan berlapis, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan akses yang tidak merata di berbagai daerah. Meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, mengatasi ketimpangan sosial memerlukan peran serta semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor lain. Solusi yang berkelanjutan dengan pendekatan yang menyeluruh sangat dibutuhkan agar masyarakat Indonesia dapat hidup secara setara dan sejahtera.